Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsus Nidar, PGMI 6 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan nomor induk 0306183217. Mana video kali ini saya akan membahas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin, hukum bacaan mim mati, dan hukum bacaan nun mati yang bertasydid, di mana ini saya buat guna memenuhi tugas dari Bapak Dr. Andus Sabri SAG MA dengan mata kuliah baca tulis Al-Quran. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin ini terdiri atas 4 jenis, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang mana izhar yang pertama itu izhar, yaitu artinya jelas. Dan secara istilah, jika nun mati atau tanwin bertemu salah satu izhar, huruf izhar, yaitu ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Cara membacanya dengan jelas dan tidak boleh didengungkan. Misalnya, fadhon ghalidha, terus azabun alim. Contohnya satu lagi itu min inab. Kemudian idgham, yang mana idgham ini terbagi dua. Pertama idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang mana idgham bi gunnah yaitu cara membacanya dengan mendengungkan. Hurufnya ada 4, yaitu ya, wa, mim, nun. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tadi, ia dinamakan dengan idgham bi gunnah. Contohnya seperti mim wara, mim masad, fi amadim mumaddadah. Selanjutnya yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, tidak berdengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf seperti lam dan ro, maka ia harus dibaca tanpa didengungkan. Contohnya hudal lil muttaqin, terus min ladunka, dan malam. Dengan pengecualian jika nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf tadi, yang mana huruf idgham tadi lam, ro, ya, wa, mim, nun, yaitu tidak ditemukan dalam kata seperti sinwanun, bunyanun, ad-dunya, dan satu lagi qinwanun, maka nun mati atau tanwin dibaca secara jelas. Kemudian iqlab, yang mana iqlab ini jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, karena iqlab ini hurufnya hanya 1, yaitu ba. Dalam bacaan ini maka ia akan berubah menjadi mim. Contohnya layum badanna, yang mana kalimat layum badanna ini secara tulisan lam, ya, nun, ba, zal, dan nun. Sedangkan cara pembacanya layum badanna, diganti huruf nun tadi menjadi mim. Dan yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sok, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 tadi, maka ia harus dibaca dengan samar antara idgham dan izhar. Contohnya yaitu naqan fa wasaqna, terus samanan qalila, man kana min tahtihal anhar. Nah, itulah beberapa contoh dari ikhfa hakiki.
Selanjutnya pembacaan mim mati, yaitu ada 3, ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Yang mana ikhfa syafawi ini berasal dari kalimat syafatun yang artinya bibir, sedangkan ikhfa artinya menyamarkan. Jadi ikhfa syafawi ini menyamarkan di bibir. Hurufnya 1, yaitu mim. Nah, ikhfa syafawi ini terjadi apabila mim bertemu dengan ba. Maka cara membacanya itu dengan menyamarkan mim sambil didengungkan. Seperti misalnya dakhaltum bihinna tarmihim bihijaratin. Terus wahum bil akhirah. Selanjutnya idgham mimi atau idgham mithli, bisa juga disebut dengan idgham mutamatsilain. Cara menyuarakannya, cara membacanya itu seperti menyuarakan mim atau mim yang bertasydid. Idgham mimi terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya walakum ma kasabtum, lahum mathala. Terus kam mim fi'atin. Dan yang terakhir bisa juga afara'aitum ma tumnun. Terus izhar syafawi, yang mana cara membacanya jelas. Izhar syafawi ini terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba itu termasuk ke dalam izhar syafawi. Cara membacanya dengan menyuarakan mim mati dengan jelas di bibir, seperti mulut tertutup. Contohnya wahum raji'un. Nah, itu contoh dari mim yang bertemu dengan ba. Selanjutnya yang terakhir pembahasan kita yaitu hukum bacaan nun yang bertasydid. Apabila ada huruf mim dan nun yang bertasydid, maka hukum bacaannya disebut gunnah. Adapun tempat keluarnya gunnah adalah pada jalur hidung. Sedangkan lama bacaannya 1 alif 2 harakat. Contohnya tumma, mimma, lamma. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai cara membaca nun mati dan tanwin, mim mati dan nun mati yang bertasydid. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.